Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya dengan keindahan alamnya yang memukau, kaya akan sumber daya alamnya, kaya dengan budaya dari beragam suku bangsa. Semua itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita jaga. Kita dapat melakukan hal apa saja sesuai dengan kemampuan kita, dan itu bisa kita mulai dari hal sederhana yang mencerminkan bela negara. Tapi, sudah pahamkah kita dengan bela negara? Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Semua itu harus dijiwai oleh rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa bela negara diperlukan? Terdapat beberapa perspektif alasan negara perlu dibela oleh warga negaranya, yaitu: pertama, berdasarkan teori dan tujuan negara. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan tujuan akhir negara, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, negara didirikan untuk menyejahterakan warganya. Jadi, sudah seharusnya demi mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara, setiap warga negara bersedia membela negaranya. Kedua, berdasarkan pada pemikiran rasional, aspek pertahanan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaan dan eksistensinya. Ketiga, kontak sosial. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, pertimbangan moral. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kelima, ketentuan hukum atau yuridis yang terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia. Mengingat bahwa bela negara diupayakan menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman, dan ancaman ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, ancaman terorisme, ancaman keamanan laut dan udara, hingga konflik komunal yang berkembang meluas hingga mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan, ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta informasi dan teknologi, bahkan keselamatan umum seperti bencana alam, penyakit atau pandemi, kerusuhan sosial hingga konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Seperti yang saat ini sedang terjadi, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang tidak hanya mengancam negara dari segi kesehatan, namun juga ekonomi dan sosial. Siapa saja yang wajib melakukan bela negara, melihat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib melakukan bela negara. Lebih lanjut, apabila melihat ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diatur bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Mengingat bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya terdiri dari ancaman militer, namun juga non-militer, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan dukungan oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, unsur utama, dan unsur lain. Bentuk ancaman militer dan ancaman non-militer adalah bagian dari penegasan keamanan nasional yang merupakan komitmen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Dengan demikian, dari sini dapat dipahami menjadi bela negara adalah hak kewajiban konstitusional. Sesuai bidang masing-masing, bela negara dapat diwujudkan oleh semua profesi dari pengabdian kehidupan masing-masing seperti petani, guru, TNI, para dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya, bahkan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakatnya. Bela negara dalam pandemi COVID-19. Mengingat adanya pandemi COVID-19 sebagai salah satu ancaman dan militer yang terjadi di Indonesia, yang tidak hanya mengancam negara dari sisi kesehatan, namun juga ekonomi dan sosial, protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya bela negara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masyarakat harus bersatu menghadapinya dan memperjuangkan keselamatan setiap warga. Aparatur sipil negara sebagai pionir masyarakat berperan penting dalam memutus penyebaran COVID-19, termasuk di Kementerian ATR BPN sebagai bentuk bela negara ASN Kementerian ATR BPN dalam pandemi COVID-19 dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, meskipun sedang menghadapi pandemi, kegiatan pelayanan harus tetap berjalan. ASN tetap harus melaksanakan pelayanan publik serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan umum terkait dengan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, menjadi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjadi implementasi bela negara. Di Kementerian ATR BPN pun, kegiatan pelayanan juga masih tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, salah satu upaya bela negara yang dapat dijalankan juga adalah mengadakan inovasi-inovasi baru untuk dapat memudahkan dan memastikan bahwa kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sebagai contoh, Kementerian ATR BPN sudah mengadakan berbagai pelayanan pertanahan digital untuk memudahkan pelayanan dan membatasi kontak antar orang. Yang ketiga, ASN sebagai bagian dari masyarakat juga bisa bergabung dalam pemulihan kesadaran masyarakat, ekonomi nasional, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Tahun ini tahun yang berbeda, wabah melanda kita semua, yang membuat resah dan gelisah, musuh yang tak nyata dan berbahaya. Namun kita semua pasti bisa bersatu padu untuk melewatinya. Pastikanlah jangan kemana-mana, karena kami tetap hadir melayani Anda. Di rumah aja Anda, di rumah aja, biarkan kami bekerja untuk Anda. Walau di tengah pandemi tidak menghalangi kami untuk tetap berikan yang terbaik. Gunakan layanan online dan elektronik untuk mengurus semua sertifikatmu, HTL, pengecekan dan apapun itu. Jangan ragu, kami selesaikan tepat waktu. Pelayanan jadi lebih mudah dan modern. ATR BPN kini lebih baik. Marilah kita bersama-sama satukan tekad keluar dari bencana. Di rumah aja, biarkan kami bekerja untuk Anda.
pandemi tidak menghalangi kami untuk tetap